Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azmi Aufa Ibtisamah dengan NIM A1C323022 dari kelas reguler B. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat peta sebaran pencemaran udara di Indonesia menggunakan aplikasi Orange Data Mini. Pertama, kita cari terlebih dahulu data pencemaran udara di Indonesia. Di sini, untuk mencari datanya, saya menggunakan website data.go.id. Website data.go.id ini menyimpan banyak sekali data-data terkait Indonesia. Salah satunya data pencemaran udara di Indonesia. Saya mencari data pencemaran udara di Jawa Barat, Provinsi Jawa Barat. Di sini saya sudah dapatkan datanya. Untuk menyimpan data pencemaran udara di Jawa Barat ini, saya download terlebih dahulu datanya dalam bentuk Excel. Untuk downloadnya, saya tinggal klik saja di bagian download ini. Setelah kita download file Excel-nya, kita diarahkan masuk ke dalam file Excel-nya. Nah, di mana di dalam file Excel ini terdapat nama provinsi, yaitu Jawa Barat, kemudian ada kabupaten kota, kemudian ada kondisi kabupaten kota tersebut apakah mengalami pencemaran udara atau tidak, kemudian ada jumlah desa, ada satuan, ada tahun, dan ada latitude serta longitude-nya. Baik, setelah kita dapatkan datanya tadi dengan mendownload di website data.go.id, kita langsung saja membuat peta sebarannya. Nah, untuk pertama, kita siapkan dulu kanvasnya di aplikasi Orange Data Mini. Kemudian, pertama kita tambahkan fitur file, kita masukkan fitur file di kanvas. Nah, di mana untuk fitur file ini digunakan untuk memasukkan data. Yang mana tadi kita sudah mendownload datanya, jadi kita bisa memasukkan data Excel-nya tadi di dalam fitur file ini. Kita masukkan data Excel-nya. Baik, di sini saya sudah menyimpan datanya tadi. Di ini, kita klik open. Nah, di sini kita sudah memasukkan datanya. Nah, di sini ada nama dan juga ada tipe. Untuk nama provinsi itu dalam tipe kategorikal. Untuk kondisi kabupaten atau kota itu dalam tipe kategorikal. Untuk jumlah desa dalam kategori numerik. Untuk satuan dalam kategori kategorikal. Untuk tahun dalam tipe numerik. Untuk latitude dalam tipe numerik. Untuk longitude dalam tipe numerik. Dan untuk nama kabupaten kota itu dalam tipe teks. Jika sudah, kita klik apply. Nah, setelah itu, kita tambahkan fitur select column. Lalu, untuk select column ini, kita bisa atur. Nah, untuk select column itu sendiri gunanya untuk memilih dan mengatur kolom. Nah, di sini kita bisa mengatur dan memilih kolomnya. Kita hubungkan terlebih dahulu filenya ke fitur select column. Nah, pada bagian ini, untuk nama provinsi, jumlah desa, satuan, dan tahun, itu kita masuk ke dalam kategori ignore. Untuk latitude dan longitude, kita masukkan ke kategori features. Untuk kondisi kabupaten kotanya, kita masukkan ke dalam kategori target. Dan untuk nama kabupaten kotanya, itu kita masukkan ke dalam kategori metas. Kemudian, kita tambahkan fitur unsupervised, yang mana kita ambil fitur distance dan fitur hierarchical clustering. Kita letakkan di bagian sini. Setelah itu kita hubungkan filenya ke fitur distance dan fitur hierarchical clustering. Nah, pada bagian distance dan hierarchical clustering ini digunakan untuk distance itu digunakan sebagai atau untuk menghitung jarak atau kemiripan antar data. Pada hierarchical clustering digunakan untuk mengelompokkan data secara bertingkat berdasarkan jarak yang ditentukan oleh fitur distance tadi. Nah, di hierarchical clustering ini kita bisa atur. Di sini kita udah terlihat pengelompokannya. Di sini kita bisa atur mau berapa kita mengelompokkannya. Di sini bisa 3, bisa 2, bisa 1, bisa 4, dan bisa 5. Di sini saya ingin mengelompokkannya itu dalam 4 bagian. Ada kategori C1, C2, C3, dan C4. Selanjutnya, kita tambahkan fitur
merge data. Kita letakkan di sini. Nah, untuk merge data ini digunakan untuk menggabungkan dua sumber data menjadi satu tabel. Nah, tadi kan kita ada data awal yang kita letakkan di fitur file dan juga ada data cluster. Data pengelompokan yang ada C1, C2, C3, C4 tadi, itu kita masukkan ke fitur hierarchical clustering. Nah, kita menginginkan data yang ada di hierarchical clustering ini kita gabungkan menjadi satu dengan data awal tadi. Nah, caranya kita menggunakan merge data untuk menggabungkan menjadi satu tabel. Ini tinggal kita hubungkan saja. Untuk hierarchical clusteringnya juga kita hubungkan ke merge data. Oke, dari sini kita bisa atur. Nah, untuk row matching-nya kita masukkan nama kabupaten atau kota, dan untuk match-nya kita juga masukkan nama kabupaten atau kota. Kemudian setelah itu kita bisa cek data yang kita gabungkan tadi menggunakan data tabel. Kita bisa menggunakan fitur data tabel ini. Yang mana tadi fungsinya itu adalah untuk menampilkan data dalam bentuk tabel. Tadi kan kita menggabungkan data awal dan juga data clustering tadi. Nah, kita bisa lihat apakah data itu sudah digabungkan atau belum. Nah, di sini kita sudah terlihat, tadi ada data awal, kemudian ada clusternya. Data cluster itu sudah tergabungkan dari data cluster tadi kita gabungkan dengan data awal tadi. Ini sudah tergabungkan. Jika sudah tergabungkan, kita bisa langsung tambahkan fitur geomap untuk melihat peta sebaran dari pencemaran udaranya. Ini kita letakkan di sini. Kemudian kita hubungkan merge data ini ke geomap. Baik, kita bisa lihat untuk geomapnya. Nah, di sini sudah terlihat untuk peta sebarannya di daerah Provinsi Jawa Barat, yang mana terdapat ada kabupaten dan kotanya. Nah, untuk di bagian ini kita bisa atur tampilan dari peta sebarannya. Di sini saya menggunakan tampilan OpenStreetMap yang seperti ini. Kemudian untuk latitude-nya kita atur bagian latitude, untuk longitude kita juga atur di bagian longitude juga. Jadi sama latitude, longitude juga sama longitude. Kemudian pada bagian color kita atur pada kondisi dari kabupaten atau kota tersebut. Yang mana tadi untuk kondisinya kita kan ada pilihan ada iya dan juga tidak. Nah, di sini kita bisa atur, kita masukkan kategori atau kondisi dari kabupaten atau kota tersebut. Selain itu kita juga bisa ubah dalam cluster, yang mana C1, C2, C3, C4, dan kita juga bisa ubah di yang lainnya. Yang mana di sini saya menggunakan, saya ingin menampilkan kondisi dari kabupaten atau kota tersebut. Nah, di sini sudah terlihat yang mana untuk yang biru itu adalah di mana daerah itu tidak mengalami pencemaran udara. Sedangkan yang merah itu adalah daerah mengalami pencemaran udara. Nah, di sini sudah terlihat yang mana daerah yang mengalami pencemaran udara maupun tidak mengalami pencemaran udara. Di sini kita bisa atur untuk size simbolnya mau besar atau kecil. Dan juga kecerahannya mau cerah atau tidak cerah, mau blur atau tidak blur. Kita bisa mengaturnya. Kemudian di bagian shapes, kita juga bisa mengatur seperti ini. Di sini saya menggunakan same shape saja. Untuk size-nya saya juga menggunakan same size. Dan di sini ada label. Kita bisa melabelkan daerah yang berwarna biru dan juga berwarna merah. Yang mana di sini saya ingin melabelkan nama kabupatennya. Nah, di sini terlihat yang mana di warna biru ini ada Kabupaten Bekasi, ada Kabupaten Bogor, ada Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Garut, dan lain sebagainya. Kemudian yang merah itu ada Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Karawang, dan lain sebagainya. Baik, itulah peta sebaran pencemaran udara di Provinsi Jawa Barat yang telah saya buat menggunakan aplikasi Orange Data Mining. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.